Si paling perdana. Mesin pesawat Boeing 737-500 Trigana Air dengan kode penerbangan IL-237 yang mengangkut 121 penumpang dari Bandara Sentani menuju Wamena mengeluarkan api hingga menyebabkan penumpang panik dan membuka jendela darurat. Setelah jendela darurat terbuka, beberapa penumpang langsung melompat turun hingga menyebabkan 4 orang terluka. Satu di antaranya terkilir. Insiden itu terjadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Timur, kata area manajer Trigana Papua Irwan Rohendi kepada Antara pada Selasa 5 November. Selamat malam Indonesia, dan ini adalah DMPF News dengan beragam berita, fakta, dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Anda bersama saya Anika Siransyah untuk edisi hari ini Selasa 5 November 2024. Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet UMKM termasuk petani. Propam Polda Maluku proses perwira polisi diduga pukul driver online. Serta diaspora Indonesia berbagi pendapat tentang pilihannya di pemilihan presiden Amerika Serikat 2024. Kami mulai DMPF News malam ini dari berita duka di mana Direktur Utama PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau SMART, Irwan Tirtaryadi, meninggal dunia pada Minggu 3 November lalu. Irwan wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Head of Corporate Communication Sinarmas Agribusiness and Food Stepan Sinisuka menyebut Irwan Tirtaryadi bergabung dengan SMART sejak tahun 2020. Menurutnya, sebagai bos Sinarmas Agro, Irwan dikenal ramah dan anutan para karyawan. Ia menjelaskan terkait pergantian posisi jabatan Direktur Utama yang ditinggalkan Irwan, termasuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB PT SMART Tbk akan diinformasikan lebih lanjut. Presiden Prabowo Subianto melantik Iva Rosita sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI periode 2022 hingga tahun 2027 di Istana Negara Jakarta pada Selasa 5 November 2024. Iva menggantikan Hasyim Asyari yang dipecat lantaran pelanggaran etik. Prabowo melantik anggota KPU melalui Kepres pengangkatan anggota KPU nomor 108/P tahun 2024. Pelantikan Iva sebagai Komisioner KPU menyusul penetapannya oleh DPR dalam sidang paripurna DPR yang digelar pada Selasa 10 September 2024 lalu. Iva disahkan menjadi Komisioner KPU pergantian antar waktu atau PAW. Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPR Ahmad Doli Dunia Kanju mengatakan Iva dipilih sesuai mekanisme yang ada. Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu bagi UMKM, petani, dan nelayan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam PP nomor 47 tahun 2024 yang ditekan Prabowo pada hari ini Selasa 5 November 2024. Presiden menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Adapun perihal hal-hal teknis seperti persyaratan untuk penghapusan kredit atau utang macet akan didetailkan melalui aturan di kementerian atau lembaga terkait. Prabowo pun berdoa agar seluruh petani dan nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan tenang pasca aturan itu diterbitkan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rai mengatakan kerugian yang ditanggung oleh bank-bank milik negara maupun lembaga jasa keuangan non-BUMN tidak termasuk kerugian negara jika maju Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ia menjelaskan bagi bank-bank swasta atau non-BUMN mungkin telah terbiasa lakukan penghapusan utang. Namun hal ini tergolong baru bagi bank negara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lainnya. Karena itu, OJK berharap agar rancangan peraturan pemerintah atau RPP dapat memberikan ketentuan khusus ke depannya.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengunjungi Tiongkok sebagai lawatan luar negeri perdananya sejak resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Prabowo akan ke Tiongkok pada 8 hingga 10 November 2024. Prabowo sendiri berkunjung ke negeri tirai bambu itu atas undangan dari pemerintah Tiongkok. Kunjungan ini memberi makna penting bagi komitmen penguatan kerjasama Indonesia dan Tiongkok di berbagai bidang. Sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo juga sempat berkunjung ke Tiongkok dan bertemu dengan Xi Jinping. Saat itu mereka membahas kerjasama penguatan di bidang keamanan dan pertahanan. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang harmonis. Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, bahkan 2 kali ke Tiongkok sepanjang 2023, yakni pada Juli dan Oktober. Bid Propam Polda Maluku turun tangan menyelidiki kasus perwira polisi yang viral diduga memukul driver taksi online di Jakarta. Polda Maluku memastikan oknum tersebut akan diproses lebih lanjut. Hal itu dikatakan oleh Kabid Humas Polda Maluku Kombes Aris Abdullah. Kombes Aris mengakui bahwa oknum tersebut adalah Kompol Bambang Surawiharga yang menjabat Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Insiden pemukulan itu terjadi di kawasan SCBD Jakarta Selatan pada Kamis 31 Oktober lalu dan posisi Bambang saat itu sedang cuti nikah. Kombes Aris menyebutkan pihaknya tidak mengintervensi kasus pemukulan itu dan mempersilahkan korban untuk melaporkan. Namun belakangan ini dikabarkan korban dan pelaku telah bersepakat untuk berdamai. Belakangan setelah kejadian itu viral, korban melapor ke polisi. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi membenarkan adanya laporan driver taksi online tersebut. Nurma juga membenarkan terlapor adalah oknum polisi. Saat ini laporan tersebut masih diselidiki. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut untuk mengatasi penurunan air tanah, nantinya warga Jakarta akan diminta untuk tidak mengambil air tanah. Dodi bilang pengambilan air tanah di Jakarta sangat berlebihan. Hal inilah yang menjadikan permukaan tanah menurun secara drastis. Namun Dodi juga menyebut jika masyarakat Jakarta tidak diperbolehkan mengambil air tanah, maka pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan air. Hal itu dapat dicapai dengan lewat kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya untuk mengurangi penurunan tanah di Jakarta, AHY juga menyebut pentingnya peran sistem penyediaan air minum atau SPAM untuk Jakarta. Hal ini agar masyarakat bisa berhenti melakukan eksploitasi dengan penggalian sumur air dan mengambil air tanah yang menyebabkan permukaan tanah turun. Dalam rangka memperingati 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, akan hadir konser Simfoni Indonesia yang diselenggarakan bersama Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Konser yang bertajuk Simfoni Indonesia Ragam Nada Satu Bangsa ini akan diselenggarakan pada Sabtu 9 November 2024 di Ciputra Aprenur, Jakarta Selatan. Konser ini terinspirasi oleh semangat kebinekaan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kaya akan suku, budaya, dan agama, serta pesan perdamaian dan cinta kasih dari Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia pada September lalu. Simfoni Indonesia akan hadir sebagai simbol persatuan di tengah keberagaman etnis, suku, dan agama yang dihadirkan melalui musik dan seni. Konser ini akan menampilkan sejumlah musisi dan seniman ternama Indonesia seperti Adi MS dan Twilight Orchestra, Judika, Lea Simanjuntak, Olivia Pardede, Brisia Jody, dan SMA Santa Ursula Dancer. Para penampil akan membawakan lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia serta musik lintas agama, merayakan keberagaman bangsa melalui nada dan gerak yang harmonis. Sidang Raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 November 2024 di Rantepao, Toraja Utara. Acara ini dipersiapkan dengan matang untuk memberikan kesan yang mendalam bagi ribuan peserta yang akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Sidang Raya ini tidak hanya menjadi pertemuan gerejawi, tetapi juga momentum penting bagi umat Kristen dari berbagai latar belakang untuk bersatu dalam iman. Toraja yang terkenal akan keindahan alam dan budayanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta. Sejumlah tokoh nasional termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijadwalkan akan hadir dalam acara ini. Panitia, masyarakat, dan pemerintah daerah telah bersinergi dalam menyambut dan mempersiapkan acara ini dengan semangat penuh.
Sidang Raya ke-18 PGI di Toraja diharapkan akan menjadi ajang perayaan iman, budaya, dan kebersamaan yang mampu memperkuat persaudaraan umat Kristen di Indonesia, sekaligus memperlihatkan keindahan budaya dan keramahan masyarakat Toraja kepada para peserta yang datang. DNP International News. Kami mulai DNP International News hari ini dari perang Israel-Palestina. Utusan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk Gaza dan tepi barat mengatakan pada Senin 4 November bahwa Israel terus menghambat akses terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza. Associated Press melalui VOA melaporkan urusan WHO Dr. Rick Peppercorn mengatakan bahwa ia berpartisipasi dalam 4 misi, 2 diantaranya ke fasilitas kesehatan di kota Gaza. Ia mengatakan bahwa mereka perlu untuk melakukan lebih banyak lagi. Selain itu, Peppercorn juga memperingatkan bahwa beberapa rumah sakit tidak akan lagi berfungsi jika bantuan tidak segera tiba. Misi pimpinan WHO adalah mengirimkan bahan bakar, pasokan medis, darah, serta makanan dan air untuk para pasien dan staf kesehatan yang bertugas. Peppercorn menambahkan bahwa mereka hanya mengizinkan 7 dari begitu banyak misi yang diupayakan selama Oktober lalu. Sementara itu, mereka menolak dan menghambat dan yang lainnya tanpa penjelasan, ujarnya. Selain itu, fasilitas medis juga terus menjadi sasaran perang. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dmpmedianetwork.com. Diaspora Indonesia ikut memilih dalam Pilpres Amerika Serikat yang digelar pada 5 November 2024, termasuk warga negara Indonesia yang telah dinaturalisasi menjadi warga Amerika Serikat. Beragam isu mewarnai pilihan mereka, mulai dari soal ekonomi, imigrasi, hingga perang Israel-Palestina. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA Indonesia. Ini adalah pemilu Amerika Serikat kedua bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York, sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya, selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam Pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat, Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu-isu lain mengemuka bagi Ricky Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida, yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Ricky menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran, dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Ricky jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia run the country beautifully. Negara kita waktu dia jadi presiden, ekonomi kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor tahun ini yang mempengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satunya adalah terkait dengan perang Israel di Gaza dan keterlibatan Amerika Serikat yang mempengaruhi opini sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Schott, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam Pilpres ini. Saya nggak mungkin milih presiden yang nggak peduli dengan kemanusiaan ya. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya, dari 300 juta orang Amerika kita cuma dapat 2 kandidat yang saya lihat terus terang aja saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi Pilpres setiap tahunnya, termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satupun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wucaksana, Rere Wahyudi, Rifan Dwi Astono, Nabila Ganinda dan tim VOA.
Berita dari tim VOA Indonesia itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi 5 November 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surat kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat, serta DNP on the Weekend setiap Sabtu dan Minggu. Dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, streaming melalui situs kami di dnpmedianetwork.com, serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. 24 jam berita fakta dan terkini lainnya melalui situs kami di dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Ransyah. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, dan selamat beristirahat.